Nah, kalau dari Mas Dika gimana? Passionnya apa? Ya, Passion. kalau aku sih kerja mas. Ya. Banyakan kerja. Saya sebenarnya sedikit ngomong. Dia itu orangnya identiknya itu kayak sedikit berbicara banyak bekerja. Wah. Jadi Mas Dika itu sukanya itu kita diskusi, nemu titik poin langsung berangkat. Daripada kita harus banyak diskusi terus kita cari opsi banyak tapi nggak kita kerjain. Lebih banyak kita opsinya sedikit tapi langsung dikerjain. Ini Terus selesai garap. Menarik. Saya teringat satu quotes keren Mas. Kira apa itu? Talk less, do more. Artinya sedikit berbicara, banyak itu keren banget. Terus dari passion misalnya apa yang Mas Dika dalami? Kalau saya suka kayak apa? Ngulik-ngulik kayak bikin apa? Dari bikin ya nggak sebanyak nggak sekreatif kayak Mas Katan ya. Kayak saya sih cuma bikin ya ada yang baru ya tak coba, meskipun cuma sendiri tak coba kayak gitu. Terus kalau saya fashionnya berolahraga sih mas. Berolahraga. Olahraga apa Mas terutama? Kecuali renang. Wah. Kecuali renang karena nggak bisa. Oke, siap. Kecuali renang. Yang ini yang menempati di posisi teratas. Kira-kira olahraga apa Mas? Sepeda. Dulu sih. Sepeda senengnya dari sepeda. Kan sepeda sama renang sama Mas. Sama menggerakkan kakinya. Sama menggerakkan kita. Ya itu yang selain renang lah mas. Selain renang. Ya bisa tapi ya nggak mahir. Waduh. Tapi emang nggak suka banget lah gitu. Kenapa suka sepeda Mas? Karena bagi saya gimana kita dapat olahraganya, keringatnya, terus kita juga dapat suasana, terus sama apa namanya tantangan. Betul, tantangan. Bisa diceritakan kan Mas yang dimaksud keringat, tantangan dan suasana tadi itu apa? Kalau kita kan seumpama kita olahraga lari ya mas ya. Lari itu kita modalnya sedikit, cuma sepatu. Ya. Kalau sepeda kan ya agak mahal sedikit, kita beli sepeda. Kalau pengen tampil lebih bagus ya pakai helm, gitu kan. Kita sepedaan bisa sampai jauh. Kita bisa piknik gratis lah. Kita sampai sini. Oh, ada tempat wisata baru di sini. Kalau kita lari kan nggak mungkin. Kita jauh sampai sana. Toh kita pemandangannya juga kanan kiri. Itu pun lari pasti sendiri. Kalau ada temen ya satu, nggak sampai rame-rame gitu teman. Biasanya sepedaan berkelompok Mas? Kebanyakan kita berkelompok mas. Berapa orang? Minimal ya kalau 4-3 ya 5 lah. 4-3. Terus minimal kalau kan di sini ada beberapa ya, ada yang dari pemuda, terus ada yang orang tua juga. Kalau orang tua itu minimal ada 15-an. Paling sepi ya 10 udah. Sepeda ini tidak mengenal umur, tidak mengenal passion. Yang penting mau jalan. Dan tadi menarik ya Mas Dika bilang ini out of keluar dari pikiran gitu. Jadi kayak ternyata ada wisata gratisnya gitu. Kita sepedaan, kita happy, kita pikniknya gratis, kita dapat sehat juga. Jadi bisa merasakan semuanya, dapat sehatnya dan banyak sekali manfaatnya. Kan dimana fashion itu kan dimana sebuah kegiatan yang dimana saat kita melakukan kegiatan itu merasa senang. Seperti itu. Jadi kalau dimana kita misalnya sepeda senang, ya itu passion kita. Dimana saat kita lari senang, itu passion kita. Saat kita renang merasa senang, itu passion kita. Misalnya kita mengobrak-abrik barang dan mengembalikannya lagi, tapi harus bisa mengembalikannya lagi. Terus
merasa senang, merasa tertanam, ya itu passion kita kan. Berarti passion salah satu patokannya adalah hal yang kita sukai. Menarik. Nah, Mas Dika kan sama Mas Katon sudah besar, maksudnya sudah tua nih. Nah, kalau di masa-masa SD, SMP, terus SMA yang adik tingkat gitu ya, kalau mereka belum tahu passionnya, kira-kira ada tipsnya nggak? Cara mengenali passionku? Mungkin cara mengenali passionnya ini kan mereka sering melakukan banyak aktivitas. Mungkin ada yang suka berolahraga, ada yang suka main game, ada yang suka belajar, ada yang suka menulis. Dimana saat mereka melakukan kegiatan itu dan mereka merasa senang, ya itu passion mereka. Misalnya mereka suka menulis, misalnya, ya itu passion mereka. Mereka passionnya menulis. Mereka suka berolahraga, itu passion mereka. Passion mereka di olahraga. Dikenali ya Mas, kenali aktivitas sebelumnya dan kembangkan. Nah, kalau dari Mas Dika ada tipsnya nggak? Tips ya itu tadi kayak kita mengenali, kita lihat dulu karena orang itu di saat kita mengadakan sesuatu dia baru bekerja, cara kerja dia itu gimana. Kita pasti akan tahu fashion dia. Kalau dia cara kerjanya cepat, tepat, itu pasti dia itu ulet. Fashionnya dia itu pasti suka bekerja. Kalau dia lelet-leletan ya pasti akan kelihatan juga. Menarik. Jadi sesuatu yang kita lakukan apapun yang kita ini menarik. Kalau ditanya lagi, apa yang membedakan passion dan bukan passion? Kalau bukan passion itu sebenarnya kita anggapnya gini, kan ada misalnya anggap kita sebuah pembelajaran. Jadi misalnya saya bersekolah, terus nilai matematika saya jelek, tapi nilai bahasa Indonesia saya tinggi, dan orang tua saya, kamu harus belajar matematika. Kenapa saya nggak belajar bahasa Indonesia saja? Padahal passion saya di bahasa Indonesia. Dari nilai itu kan kita bisa melihat di mana passion kita. Passion saya di sastra misalnya, tapi nilai matematika saya rendah. Kesalahan, bukan kesalahan sih. Kenapa kok orang tua menyuruh kita belajar di mana itu bukan passion kita? Jadi seperti itu. Lebih baik kita itu fokus kepada passion kita, tapi kita juga tidak menghiraukan yang bukan passion kita. Tapi misalnya kita bahasa Indonesia sudah bagus, bukan berarti kita harus belajar bahasa Indonesia terus, tapi juga harus mengulik soal matematika. Memang benar orang tua harus belajar matematika, tapi kita harus terfokus pada passion kita. Biar passion kita itu kan sebenarnya cuma mungkin hanya hobi, bisa jadi sebuah usaha. Misalnya Mas Dika kan hobi bersepeda misalnya. Hobi bersepeda, mungkin dari bersepeda itu kan ini banyak teman juga. Terus dari banyak teman itu kan misalnya ada bisnis kan bisa, saya jualan spare part sepeda nih, mau nggak beli? Saya mau beli. Kan berawal dari hobi kan jadi sebuah bisnis seperti itu. Seperti itu. Menarik sekali. Jadi kita tidak boleh untuk mengingkari kewajiban kita ya. Jadi aku mungkin suka matematika dan aku juga suka bahasa Indonesia. Terus ada pelajaran IPA nih, IPA aku nggak suka, tapi aku nggak bisa ngabaikan IPA juga. Karena ini kan kewajiban saya. Juga penting. Dan saya tidak menaruh perhatian besar sama IPA juga. Saya jalanin, tapi saya juga fokus sama yang saya suka. Menarik sekali. Nah, kalau menurut Mas Katon sendiri, yang bukan passion sama ini tadi apa? Kalau yang bukan passion itu suatu hal kegiatan yang kita lakukan itu kita tidak merasa senang dan kita merasa terpaksa kayak kok rampung misalnya kayak gitu. Kan kalau misalnya kita passion kok nggak rampung, misalnya kita bersepeda itu passion kita misalnya dari sini sampai kota Jogja misalnya. Tekan, kok udah sampai rumah kayak gitu, kita nggak merasa terkenal lagi buat lagi. Kalau misalnya itu bukan passion kita, pasti sampai rumah besok rapi bintang lah. Seperti itu. Misalnya itu passion kita, pasti kita akan merasa terkenal kan kemarin dari Jogja besok Solo lah lagi. Seperti itu. Menarik. Jadi kalau berbicara tentang passion, kita lakukan apa yang kita suka, kita kenali dulu kira-kira aktivitas seperti apa, kalau bisa dikembangkan, kalau itu bikin senang, ya berarti itu passionku kan gitu kan. Kalau itu malah memaksaku sampai menghabiskan tenagaku, ya berarti ya bisa diabaikan, tetap dikerjakan tapi diabaikan. Kira-kira dari Mas Katon ada closing statement, ada pernyataan terakhir kira-kira? Lakukanlah passionmu
sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu di masa depan itu adalah rezekimu mungkin. Wih, keren. Kalau dari Mas Dika, closing statement-nya apa? Passion itu harus dilatih terus supaya cepat tumbuh biar semakin matang, karena itu nanti juga akan berguna baginya. Wih, mantap. Itu talk show tentang UMB. Jadi siapapun yang mendengarkan ini, ingat cintai passionmu. Apapun yang kamu lakukan, jangan menyerah. Pokoknya dikembangkan aja. Jangan dijadikan beban tuntutan. Yang penting kalau sudah suka, ya kenapa tidak dilakukan terus gitu. Kalau bisa memberikan manfaat kayak tadi Mas Dika, sepedaan bisa bikin sehat, bisa pergi ke wisata gratis dan lain-lain. Jadi tetap jadi diri dengan apa yang kamu lakukan. Oke, stay tune.